Perkenalkan, nama saya Fernando Sinuban dari Prodi Pendidikan Agama Kristen. Dalam hal ini saya akan membagikan materi yang saya dapat tentang identitas seorang hamba Tuhan. Di sini saya akan memberikan pemahaman tentang bagaimana kehidupan seorang hamba Tuhan. Yang pertama adalah bagaimana cara pandang orang tentang hamba Tuhan. Dalam hal ini, kita tahu bahwa setiap hamba Tuhan akan selalu menjadi perhatian dari setiap orang. Karena itu, orang akan mengamati bagaimana cara kita berperilaku dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba Tuhan. Dan dari situlah kita otomatis akan dituntut untuk bagaimana menjalankan kehidupan sebagai seorang hamba Tuhan. Dari sini, yang kedua yaitu setiap hamba Tuhan akan selalu dituntut dalam kehidupan sehari-hari, apakah menjalankan kehidupan dengan memperlihatkan yang berperilaku yang baik atau tidak baik. Dan kadang juga sebagai seorang hamba Tuhan, kita akan menerima hukuman dari orang lain. Hukuman itu bukan secara fisik, tetapi dalam perkataan yang mungkin sudah menghina, mencaci seorang hamba Tuhan. Disinilah sikap dan perilaku seorang hamba Tuhan akan diuji, dan bagaimana seorang hamba Tuhan dalam menyikapi hal tersebut. Kita akan mempelajari tentang siapakah hamba Tuhan itu. Di sini dalam materi ini yang akan saya bagikan, di sini saya mendapatkan 5 poin utama, yaitu poin pertama adalah hamba atau huporetes yang terdiri dari kata hupo dan ereso. Hupo artinya di bawah dan ereso artinya mendayung. Jadi mendayung di bawah. Istilah ini penekanannya pada hamba yang melayani dengan tangannya sendiri. Istilah ini juga sering digunakan untuk pengawal raja, di mana huporetes adalah pelayan yang menggunakan kekuatan bahkan walaupun tidak dilihat oleh orang, tetapi tetap melayani. Seorang hamba Tuhan juga harus mengikuti irama, atau lebih tepatnya mengikuti arahan pemimpin dan tetap teratur. Tuhan juga memberikan contoh kepada kita mengapa Tuhan menciptakan langit dan bumi harus bertahap. Jika Tuhan bisa menciptakannya dengan sekejap. Karena itu yang Tuhan mau ajarkan agar segala sesuatu teratur. Poin kedua yang saya dapat yaitu yang kedua adalah orang yang dipercayakan atau juga disebut oikonomos, tingkatan yang lebih tinggi dari hamba. Bisa jadi disebut pengelola atau manajer. Ini bisa kita artikan bahwa Tuhan tidak membuat kita untuk bekerja hanya di bawah saja, melainkan untuk menjadi pemimpin. Contohnya Musa. Sebelum Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, Musa disuruh Tuhan untuk mengembalakan domba selama 40 tahun lamanya. Dan dari sini ada 3 sikap seorang pemimpin, yaitu perencana, pelaksanaan, dan pengawasan. Contohnya sebagai seorang gembala. Seorang gembala harus mempunyai perencanaan yang harus dilaksanakan dan tentunya dengan pengawasan. Yang ketiga yaitu kata lain dari diakonos atau juga disebut pelayan meja, yaitu orang yang menyediakan makanan dan minuman. Diakonos menunjuk pada pelayanan yang siap sedia dalam melakukan tanggung jawabnya. Yang keempat adalah doulos dari kata deo yang artinya terikat dan kehilangan kebebasan. Ini adalah suatu pilihan jika kita ingin menjadi hamba Tuhan. Yang kelima adalah
presbeo yang artinya orang tua yang dipilih sebagai perwakilan atau utusan yang walaupun seorang hamba Tuhan biarpun belum menikah sudah dikatakan orang tua. Maksud yang dikatakan sebagai orang tua adalah sebagai petunjuk jalan untuk supaya orang bisa diarahkan ke jalan yang benar, dan contoh tugas utusan adalah sebagai perwakilan atau sebagai juru bicara. Juru bicara maksudnya adalah sebagai pemberita kebenaran. Nah, baiklah, identitas hamba Tuhan bisa disimpulkan bahwa huporetes adalah teratur, oikonomos adalah tanggung jawab, diakonos adalah siap sedia, doulos adalah terikat, dan presbeo adalah perwakilan Tuhan. Baiklah, sekian dari saya, dari materi yang saya dapat. Terima kasih.